Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Ubi jalar subur diwamena. Ubi jalar disebut betatas dengan PMM menyusun kinerja agar rapat pendidikan tuntas. Perkenalkan, nama saya Sudiman MPD, pengawas jenjang SMA, akan berbagi praktek baik dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan kolak ubi. Pada tahun 2024, dengan adanya regulasi yang begitu masif berubah per Dirjen 4831, per Dirjen 7328, per Dirjen 7607, membuat guru, kepala sekolah, dan pengawas terperanjat karena semuanya tidak siap. Kita tidak tahu bagaimana kita mengimplementasikan terkait bagaimana pengawas mendampingi sekolah melaksanakan kurikulum merdeka, bagaimana kompetensi pengawas di era pendidikan atau peraturan yang baru, dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Situasi ini membuat kita harus belajar, kita harus mau belajar. Dan oleh karena itu, saya ingin menceritakan praktek baik saya ketika saya dengan inquiry apresiatif untuk dapat memahami regulasi-regulasi yang ada untuk bisa mendampingi sekolah binaan saya. Ada 5 sekolah binaan saya, ada di pedalaman, ada di pinggiran, dan juga ada di kota. Tentu karakter yang berbeda mengajak saya harus belajar, dan belajar. Kolak UBI adalah akronim dari kolaborasi, komunitas, inquiry, dan webinar. Saya ingin menceritakan bagaimana ketika saya dengan inquiry membaca panduan yang ada di PMM untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, di mana pada saat itu guru, kepala sekolah, pengawas semuanya tidak tahu tentang bagaimana cara mengelola kinerja di PMM. Tantangan yang saya hadapi adalah sekolah binaan saya yang berada di daerah pedalaman. Di sana tidak memiliki jaringan. Tentu itu menjadi permasalahan krusial yang tidak mudah untuk dihadapi. Untuk itu, saya harus punya inisiasi mengajak mereka turun di daerah yang ada internetnya untuk bisa mendampingi mereka atau mensosialisasikan tentang pengelolaan kinerja di PMM. Kemudian yang kedua adalah ketika proses sosialisasi yang dikerjakan oleh BGP dan BPMP yang dilakukan secara daring, tentu banyak sekolah yang berada di seperti sekolah binaan saya yang saya sebutkan di depan tidak akan mendapatkan manfaat dari sosialisasi itu. Atau dengan kata lain, sosialisasi yang dikerjakan tidak menyentuh kepada kepala sekolah yang ada di daerah pinggiran. Yang berikutnya, tantangan yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketika BGP mensosialisasikan tentang pengelolaan kinerja, tetapi akun dummy yang dimiliki oleh BGP tidak dibagikan kepada pengawas, sehingga pengawas yang mengikuti sosialisasi tidak bisa mendampingi sekolah-sekolah binaannya atau meneruskan hasil sosialisasi kepada sekolah binaannya. Ini menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Tetapi saya sebagai pengawas tidak kekurangan akal. Saya dengan inquiry apresiatif menggunakan panduan yang saya dapatkan di PMM, kemudian saya mengajak kepala sekolah dan guru yang memiliki akun untuk saya ajak mereka menerapkan atau mencoba dari panduan itu. Memang ini menjadikan sesuatu yang sedikit coba-coba, tetapi inilah yang kami kerjakan. Tetapi kolaborasi ini menghasilkan yang kami sebut dengan pola UBI, kolaborasi, komunitas, inquiry, dan webinar. Aksi yang saya lakukan terkait dengan menghadapi tantangan yang saya sebut di depan adalah saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru dengan menggunakan akun masing-masing. Berdasarkan panduan yang saya baca, saya menempatkan mereka pada posisinya. Guru masuk menggunakan akun guru di PMM, kemudian dia memilih indikator yang akan dipilih untuk meningkatkan rapat pendidikannya, dan kemudian dia memahami tentang target upaya yang akan dikerjakan untuk meningkatkan rapat pendidikan. Kemudian dia juga memilih pengembangan kompetensi apa yang sesuai dengan indikator yang dipilihnya, dan dia juga menentukan untuk dirinya sendiri hal apa saja yang dapat dipelajari, apakah menggunakan PMM, apakah mengikuti seminar, atau melalui komunitas belajar untuk dapat mencapai target capaian indikator yang dipilih di PMM. Setelah disusun dengan minimal 32 poin, maksimal 128 poin, maka guru mengumpulkan di PMM. Setelah itu, kepala sekolah masuk menggunakan akun kepala sekolah dan kemudian menyetujui apa yang diusulkan oleh guru. Kemudian, guru kembali masuk menggunakan akun belajarnya di PMM dan menyepakati apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Selanjutnya, guru tersebut menyusun jadwal observasi dan mengunggah RPP di PMM. Setelah itu dikumpulkan. Nah, tibalah saatnya tugasnya kepala sekolah masuk menggunakan akun kepala sekolah mengobservasi kegiatan guru mengajar.
Tentunya dia akan melihat performa guru di depan kelas dan membuat catatan-catatan apakah selama guru mengajar sesuai dengan rubrik yang dipilih di PNM atau sesuai dengan rencana harian kerjanya. Jika sesuai, maka dia akan memberikan penilaian. Ada 3 opsi yang bisa dipilih oleh kepala sekolah. Nah, setelah diberikan umpan balik dari hasil observasi, kemudian dikumpulkan, dan selanjutnya guru masuk di PNM lagi dan menanggapi apa yang menjadi umpan balik dari kepala sekolah. Dia membuat refleksi terkait dengan umpan balik kepala sekolah. Dia mengenali terkait dengan kesulitan ataupun kelebihan yang sudah dipahami untuk mencapai target capaian indikator yang dipilih untuk peningkatan rapor pendidikan di satuan pendidikan di mana dia bekerja. Dan kemudian dia merancang bagaimana dari hasil refleksi itu, bagaimana dia mengembangkan dirinya, dan kemudian kembali dikumpulkan kepada kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah dengan akun belajarnya masuk, dan kemudian dia memberikan tanggapan bahwa guru sadar tantangan dan penyebabnya. Ketika kepala sekolah membaca refleksi guru dan kemudian mengamati apakah guru tersebut menyadari kesulitan ataupun tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendalinya atau di luar kendalinya atau bahkan berada dalam kendalinya dan dampaknya. Maka ketika kepala sekolah sudah memberikan penilaian, dikembalikan kepada guru. Guru masuk di akun PNM dan kemudian melihat ketika dia dinilai kepala sekolah dan mendapatkan umpan balik, maka dia mencari inspirasi apa dari hasil umpan balik kepala sekolah itu untuk dirinya, dan bagaimana tindak lanjutnya, dan bagaimana ia mengembangkan atau mempraktekkan terkait dengan inspirasi yang dipilihnya. Dan setelah itu kepala sekolah memberikan penilaian. Ada 3 penilaian di sini. Kepala sekolah menilai kinerja guru, hasil dari inspirasinya, hasil dari tindak lanjutnya, dan kemudian praktek baik yang dikerjakan oleh guru. Disitulah menjadi kesimpulan ujung dari rangkaian pengelolaan kinerja guru. Dan setelah itu hasilnya dikirim kepada kepala dinas, dan oleh kepala dinas ditetapkan apakah kinerja guru ini sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, dan itu menjadi SKP guru pada semester ganjil. Di komunitas KPBN, yaitu komunitas pengawas belajar Nusantara. Dan juga kita bisa berbagi di MKPS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. Nah, hasil pengalaman saya berbagi dengan guru dan kepala sekolah, saya ceritakan. Tetapi di sana dalam komunitas saya juga mendapatkan masukan, atau saya juga dapat belajar dari teman-teman yang juga sudah mempraktekkan terkait pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah. Di sini kita bisa diskusi, kita bisa kolaborasi, kita bisa komunikasi di dalam komunitas ini, dan kita bisa berbagi praktek baik. Jadi ketika Pak Yusuf sudah ngisi ini, dikumpulkan, Pak Yusuf sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nanti tunggu kepala sekolah akan memberikan respon umpan balik terhadap apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Tentunya, tadi sarannya Pak Kepala Sekolah, yang dipilih itu diketahui oleh Kepala Sekolah dikerjakan. Gitu. Oh, misalkan tadi ini pilihannya apa? Misalkan contoh ya, contoh nih misalkan. Oh, dia memilih tentang persiapan pembelajaran diferensiasi. Nah, pelatihannya bisa di komunitas, bisa dengan model apa, silakan Bapak Ibu kerjakan. Nah, kemudian hasil saya setelah mengikuti penjelasan dan pemaparan materi dari Pak Pengawas Pembina, lalu saya sudah paham, dan saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan guru-guru sebagai kepala sekolah, dan saya akan berusaha berkolaborasi dengan guru-guru untuk kami menuntaskan pekerjaan ini PNM. Terima kasih Pak Sudiman telah memberikan pencerahan untuk kita semua, dan nanti pertengahan bulan kami akan panggil Bapak lagi untuk Bapak agendakan waktu.